Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ananda semuanya. Nah, jumpa lagi kita ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, Ananda, kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah. Yang pertama kita akan membahas apa arti iman kepada Allah. Nah, iman artinya adalah percaya. Nah, Ananda, jadi iman kepada Allah berarti membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Maksudnya apa? Kita membenarkan dengan hati segala sesuatu tentang Allah dan mengucapkan La ilaha illallah dan beribadah hanya kepadanya. Membenarkan dengan hati segala sesuatu tentang Allah artinya mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi bentuk, maha perkasa dan pemberi seluruh rezeki bagi semua umatnya, hambanya, dan makhluknya di seluruh alam semesta. Dengan mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah, sementara kita melakukan ibadah dengan anggota tubuh kita dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasulullah contohkan. Misalnya apa? Yaitu sholat, gitu ya, berpuasa, gitu ya, sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, Ananda semuanya, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Nah, Ananda, Allah itu bukanlah makhluk ya. Oleh karena itu, cara kita untuk mengenal Allah berbeda dengan cara kita mengenal makhluk. Nah, untuk mengenal Allah lebih dekat, Allah memberikan petunjuk bagi siapapun. Nah, apa sih? Yang pertama adalah mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, yaitu seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tanda-tanda kekuasaannya, seperti apa misalnya dengan kita melihat perputaran matahari, alam semesta ya, dengan adanya gunung, angin, dengan adanya tubuh Ananda semuanya, dengan adanya kekuasaan Allah seperti mukjizat ya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi, dan keajaiban Allah lainnya. Nah, Ananda, kita akan belajar untuk meyakini bahwa Allah itu ada dengan cara mengamati diri sendiri terlebih dahulu. Nah, coba diperhatikan, Ananda mempunyai kepala, yang dalam kepala itu ada otaknya untuk berpikir ya, untuk mengingat semuanya, itu ada di kepalanya, di otaknya ya. Lalu mempunyai mata yang bersih ya Ananda untuk bisa melihat, untuk bisa melihat pemandangan, untuk bisa belajar ya. Lalu untuk melihat yang baik-baik tentunya. Lalu Ananda juga mempunyai hidung ya, hidung untuk mencium aroma dan bau-bau yang baik-baik. Lalu Ananda juga mempunyai bibir ya, bibir untuk berkata-kata. Nah, sering-seringlah mengucapkan kalimat yang baik-baik. Ananda juga mempunyai tangan ya, bisa untuk belajar, memegang semuanya ya, bisa untuk membantu orang lain juga, bisa menulis juga gitu ya. Lalu Ananda juga mempunyai kaki, yang kaki itu bisa Ananda gunakan untuk berjalan ke sekolah, berjalan ke masjid dan sebagainya. Jadi senantiasalah bersyukur dengan mengerjakan yang baik-baik dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita karena tubuh kita masih lengkap dan kita bisa mempergunakannya dengan baik. Nah, Ananda Ustazah, sekarang kita mengamati makhluk ciptaan Allah berupa bumi dan segala isinya. Nah, bumi dan segala isinya ini adalah ciptaan Allah. Kita lihat ada gunung ya, gunung yang berfungsi sebagai pakunya bumi gitu ya, agar bumi ini tidak goyang. Nah, lalu ada juga laut yang luas, yang airnya bersih ya, yang bisa kita gunakan airnya. Lalu juga ada ikan yang merupakan makanan bergizi untuk kita. Lalu juga ada kapal yang berlayar di laut ya. Nah, semua itu adalah ciptaan Allah, karena laut adalah juga ciptaan Allah.
Nah, ketika kita melihat gunung yang tinggi, nah di gunung itu bisa kita tanamin teh sehingga anak-anak bisa meminum teh. Nah, juga ada sawah yang dimana di sawah itu terdapat padi. Nah, padi yang diolah menjadi beras sehingga Ananda semuanya bisa menikmati makanan bergizi dengan menyantap nasi dengan lauk pauk yang ada di bumi. Nah, Ananda, langit dan isinya juga ciptaan Allah. Nah, di langit kita melihat apa saja ya? Nah, yang pertama kita ada melihat bumi. Nah, bumi adalah tempat kita tinggal ya. Lalu juga ada matahari. Nah, matahari untuk menyinari apapun yang ada di bumi ini. Kita bisa menjemur pakaian ya, kita bisa beraktivitas di siang harinya dengan adanya matahari. Lalu juga ada bulan. Nah, bulan menerangi malam hari kita. Juga ada bintang ya. Nah, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Nah, Ananda semuanya, selanjutnya kita akan mengamati peristiwa siang dan malam serta gejala alam untuk mengenali Allah, mengimani Allah ya. Yang pertama, ketika siang hari kita melihat ada matahari yang begitu terang. Nah, itu gunanya untuk apa? Agar kita bisa belajar, bermain, dan orang tua juga bisa mencari rezeki, dan matahari itu bisa bermanfaat untuk menjemur pakaian agar cepat kering. Lalu dengan matahari itu semua aktivitas bisa kita laksanakan karena masih siang ya, masih bisa kita untuk melakukan aktivitas. Lalu ketika malam hari Allah ciptakan juga bulan. Nah, kenapa bulan itu tidak secerah matahari? Karena Allah menginginkan agar dengan bulan itu kita beristirahat dan tidur agar kita bisa bangun lagi, beribadah lagi kepada Allah ya. Lalu selanjutnya ada hujan. Nah, hujan ini adalah karunia Allah yang ketika hujan itu kita dianjurkan untuk berdoa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shayban nafi'an, dan hujan itu akan mendatangkan berkah. Nah, dengan adanya hujan maka timbullah air untuk kita beraktivitas sehari-hari ya. Nah, Ananda Ustazah tahu tidak, ketika hujan turun itulah saat utama untuk kita berdoa. Jadi berdoalah yang baik-baik ketika hujan sedang turun. Nah, Ananda semuanya, untuk kegiatan hari ini adalah dengan menarik garis dari kotak-kotak yang berwarna pink ke kotak yang berwarna biru. Disesuaikan dia, misalnya gunung, laut, dan burung itu termasuk apa dia? Nah, dicari jawabannya yang sesuai, ditarik garisnya ya. Tugas ini dikerjakan di buku cetaknya, lalu nanti untuk ke sekolah tugasnya itu difotokopi ya Ananda. Nah, jangan lupa ditulis namanya ketika mengumpulkan tugas, ditulis namanya dan kelasnya. Nah, Ananda Ustazah, bagaimana agar iman kepada Allah tetap kuat? Nah, kita caranya dengan ikhlas ya, karena iman seorang hamba akan sehat dan tetap kukuh jika dia selalu ikhlas memperbaiki diri. Lalu adalah dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah gizi keimanan. Jadi dengan kita membaca, memahami, dan berupaya melaksanakan ajaran Al-Quran, itu dapat meningkatkan keimanan kita. Nah, jadi rajin-rajinlah Ananda semuanya beribadah dan membaca Al-Qurannya maupun menghafal Al-Qur'annya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.